mama, papa, anakku. Mari kita berdoa. Aduh, biasane ora tau donga kok saiki ndonga. Paling dikongkon Romo ya to. Ora usah, biasane ora ndonga, enggak usah. Anake dhewe sing ngrogoti ya to. Ibu, ayo kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pergantian tahun secara kalender liturgi. Kita memasuki awal tahun dengan masuk dalam suasana masa Advent. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita mengenangkan bersama gereja bahwa Yesus mengasihi kita. Meskipun manusia berdosa, justru untuk itulah, karena kasih Tuhan, Ia ingin menyelamatkan setiap orang supaya tidak berdosa, supaya tidak melakukan perbuatan jahat, supaya pikirannya jernih, hidupnya terarah pada kesucian. Nah, saudara-saudari, gereja mengajak kita untuk memperdalam iman dengan olah rohani di dalam masa Advent ini. Kita mengenangkan Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini, dan kita juga mempersiapkan secara sakramental untuk kelahiran Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara-saudari, kita sungguh siap jika tiba-tiba Tuhan Yesus datang, maka keseluruhan diri kita diketemukan ada iman kepada Tuhan. Bagaimana sikap ini dibangun? Tuhan Yesus mengungkapkan satu ilustrasi perumpamaan yang bagian dari pengajaran untuk kita semua. Tuan rumah pergi, hamba-hamba diberi kepercayaan dan mereka bertanggung jawab untuk keamanan rumah maupun harta benda dari tuan rumah itu, termasuk juga penjaga pintu. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, karena tidak tahu kapan waktunya tuan rumah itu akan datang. Maka jangan sampai ketika tuan rumah datang dan engkau kedapatan sedang tidur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi Tuhan Yesus katakan juga, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Bagaimana kita menghidupi ini? Setialah pada imanmu, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengalihkan pandangan kepada yang lain, menghindari perkelemian, menghindari perdukunan, menghindari perhambaan, menghindari keakuan. Dan inilah virus terbesar dalam zaman ini. Sejarah sudah mengatakan, jika orang yang berpusat pada keakuannya, maka semua harus mengikuti dirinya. Kehancuran,
peperangan, kecurangan, konflik, perseteruan. Maka nasihat Tuhan Yesus ini menjadi sangat aktual untuk saat ini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ini sikap yang dibangun supaya kita menjadi penjaga pintu akan iman kepada Tuhan. Maka jangan pernah biarkan pintu gerbang itu terbuka untuk kejahatan, untuk iblis, untuk perpecahan. Tapi tutuplah pintu gerbang itu, hanya tuan rumah yang boleh masuk. Maka kita dikatakan sebagai anak-anak Allah yang setia di dalam iman. Dan inilah yang harus dibangun. Jangan menunggu nanti untuk olah rohani dalam kesetiaan. Hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Demikian pula olah rohani secara sakramental, perayaan Ekaristi. Anda bisa merasakan. Di sisi yang lain kita tidak terima kalau gereja ini ditutup, kita berjumpa dengan Tuhan dihalang-halangi. Namun ini konsekuensinya sangat berat. Kita terima keadaan dengan keterbatasan untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka bersyukurlah bisa merayakan Ekaristi, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakannya. Namun jangan pula kita memisahkan antara Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari kita yang masih dipenuhi dengan keakuan. Maka olah rohani secara sakramental yang kedua adalah pengakuan dosa. Berjumpa dengan Tuhan untuk mohon ampunan, supaya kita selalu siap di hadapan Allah, siap di hadapan tahta Allah, siap di hadapan anak domba Allah, di dalam hidup yang benar. Dan berikutnya kita dilatih bersama gereja untuk mendalami iman Katolik dengan mempersiapkan diri selama 4 minggu, belajar dari tokoh-tokoh kitab suci, nubuat Yesaya, supaya selalu siap dan berjaga-jaga. Tokoh Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan, tokoh Maria yang selalu taat dan setia. Kekuatan orang Katolik taat kepada Tuhan Allah, supaya pintu itu, pintu hatimu hanya terbuka untuk kehadiran Allah dan bukan kehadiran pengaruh-pengaruh kejahatan, pengaruh-pengaruh iblis. Tetapi sungguh saya hanya terbuka kepada Allah, dan saya wujudkan cinta kasih Allah itu secara real, nyata kepada sesama. Saya begitu mencintai Allah, tidak kelihatan, tetapi itu diwujudkan secara nyata pada yang kelihatan, sesama manusia, saudara dalam keluarga, suami, istri. Pertengkaran di dalam rumah tangga jangan dibawa keluar ke lingkungan tetangga. Biasanya tidak menang di rumah lalu cari permusuhan di luar. Dan itulah cara si penggoda
untuk menghancurkan iman kita. Tapi jika kita tetap kuat latihannya di rumah, pendalaman Advent juga di rumah, mama, papa, anakku, mari kita berdoa. Aduh, biasane ora tau doa kok saiki ndonga paling dikongkon Romo ya to. Ora usah, biasane ora ndonga, enggak usah. Anake dhewe sing ngrogoti ya to. Ibu, ayo kita berdoa. Lah kok tumben ngajak berdoa kesambet saka ndi ya? Bayangkan satu rumah tangga pun bisa terjadi bisikan-bisikan menjauhkan dari Tuhan, apalagi dalam kehidupan bertetangga. Maka bersihkanlah dirimu dengan pertobatan tulus kepada Tuhan. Laku tata dengan mati raga, mulai pelan-pelan menghindari percakapan-percakapan yang menjelekkan orang. Stop. Saya sedang menantikan kedatangan Tuhan, dan saya ingin Tuhan masuk di dalam diri saya. Jangan campuri pikiran saya dengan kejelekan orang lain. Itu urusanmu. Secara sosial demikian, tetapi secara sakramental stop. Tidak ada lagi pembicaraan, dan kamu berhenti untuk membicarakan keburukan.